Halo semuanya, kembali lagi di Sunyi Wara. Semua berawal dari sunyi, kemudian menjadi wara. Sebelum kita mulai, tekan terlebih dahulu tombol subscribe, serta nyalakan juga tombol loncengnya, agar mendapatkan notifikasi dan tidak ketinggalan cerita Sunyi Wara berikutnya. Dan juga tekan tombol like, share video ini ke teman-teman kalian. Buat kalian yang punya pengalaman atau cerita horor pribadi, baik itu kejadian nyata, pengalaman keluarga, atau cerita yang sampai sekarang masih kepikiran, kalian bisa langsung kirim ceritanya ke email sunyiwara.official@gmail.com. Dan seperti apa cerita kali ini? Mari kita mulai. Aku tidak pernah percaya santet. Sampai malam itu, aku menemukan 7 jarum berkarat tepat di bawah kasur ibu. Ibu mulai sakit sejak 3 minggu lalu. Awalnya cuma lemas, katanya masuk angin. Tapi setiap malam, tubuhnya dingin seperti baru keluar dari kulkas. Padahal keringatnya membasahi spray. Dokter bilang hasilnya normal. Tekanan darah normal, gula normal. Bahkan hasil ronsen tidak menunjukkan apa-apa. Tapi ibu semakin kurus, matanya cekung, dan setiap jam 2 dini hari, ibu selalu terbangun. Bukan karena mimpi buruk, tapi karena sakit. Ada yang nusuk, katanya sambil menekan perutnya. Kayak ditusuk dari dalam. Malam itu hujan deras. Aku tidur di kamar ibu, takut dia kenapa-napa. Jam menunjukkan pukul 1.47 ketika ibu tiba-tiba menggeliat. Tangannya mencengkeram spray, nafasnya berat. "Dek, tolong, di bawah kasur." Aku pikir ada tikus, atau mungkin obatnya jatuh. Aku jongkok, mengangkat sedikit kasur tua itu. Tanganku menyentuh sesuatu yang keras dan dingin. Bukan satu, bukan dua. Aku menariknya keluar satu persatu. Jarum jahit, panjang, berkarat. Ujungnya hitam seperti pernah dibakar. Ada 7 semuanya. Tanganku gemetar. Aku bukan penakut, tapi entah kenapa dadaku terasa sesak. "Ibu, ini apa?" Ibu menatap jarum-jarum itu lama sekali. Lalu perlahan, dia menangis. Dengan suara pelan, hampir seperti berbisik, ibu berkata, "Sudah dimulai." Aku langsung buang jarum-jarum itu ke tempat sampah luar rumah. Kupikir selesai. Kupikir mungkin ada orang iseng. Malam itu ibu tertidur, tapi tidak lama. Sekitar jam 3 lewat sedikit, aku terbangun karena suara gesekan. Seperti kuku digoreskan ke lantai. Aku duduk. Kamar gelap. Ibu menghadap tembok. "Ibu," panggilku pelan. Tidak ada jawaban. Lalu ibu berbicara dengan suara yang bukan suara ibu. "Kok kamu buang, Nak?" Aku merinding. Pelan-pelan aku bangkit, mendekati kasur. "Ibu!" Ibu menoleh. Matanya terbuka, tapi kosong. Dan senyumnya terlalu lebar. Jarumnya masih kurang. Lampu kamar tiba-tiba mati. Dalam gelap itu, aku mendengar sesuatu jatuh ke lantai. Ting, 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 seperti logam kecil. Besok paginya, saat membersihkan kamar, aku menemukan sesuatu di bawah bantal ibu. 1 jarum lagi. Masih baru, masih dingin. Dan kali ini, ujungnya basah oleh cairan merah. Sejak jarum terakhir itu ditemukan, aku mulai mengunci kamar ibu setiap malam. Bukan karena takut orang masuk, tapi karena aku takut sesuatu keluar. Ibu tidak lagi mengeluh sakit seperti sebelumnya. Justru itu yang membuatku gelisah. Dia terlalu tenang, terlalu diam. Kalau tidur, dadanya naik turun sangat pelan, seolah nafasnya bisa berhenti kapan saja tanpa suara. Kalau bangun, dia sering menatap kosong ke sudut kamar, ke arah lemari kayu tua yang sudah lama tidak dipakai. Aku bertanya ke ibu, "Ibu lihat apa?" Dia menggeleng, tapi matanya tetap ke sana.
Malam ketiga setelah jarum berdarah itu, aku terbangun karena suara orang berbisik. Bukan di telingaku, tapi dari arah dapur. Jam di ponsel menunjukkan 02.11. Aku menahan nafas. Rumah sunyi. Hujan rintik-rintik. Lampu dapur mati. Bisikan itu terdengar lagi. Pelan, patah-patah. Seperti orang belajar bicara. Marni. Itu nama ibu. Aku merinding dari tengkuk sampai punggung. Aku berjalan pelan ke dapur. Setiap langkah terasa berat, seperti ada yang menarik kakiku dari belakang. Begitu sampai ambang pintu dapur, suaranya berhenti. Aku berdiri sendirian. Tidak ada siapa-siapa. Tapi di lantai dapur, tepat di bawah meja makan, ada jejak kaki basah. Kecil, seperti kaki anak-anak. Jejak itu mengarah ke kamar ibu. Aku berlari ke kamar. Ibu duduk di ranjang. Lampu kamar menyala. Ibu kenapa? Dia menoleh perlahan. Wajahnya pucat, tapi matanya tidak fokus padaku. Tadi ada yang manggil, katanya pelan. Manggil siapa, Bu? Dia diam. Lama. Lalu ibu menjawab dengan suara lirih. Nama kamu. Sejak malam itu, ibu mulai menyebut nama orang-orang yang tidak kami kenal. Kadang saat tidur, kadang saat terjaga. Nama-nama asing. Nama yang terdengar tua. Nama yang seperti berasal dari desa lain. Yang paling sering, satu nama perempuan. Lastri. Setiap kali ibu menyebut nama itu, tubuhnya kejang sebentar, seperti dialiri listrik. Aku mencari nama itu, tanya ke tetangga, tanya ke keluarga. Tidak ada yang mengenal. Sampai sore itu, tetangga depan rumahku, seorang nenek yang jarang keluar, menatapku lama saat aku menyebut nama itu. Lastri, katanya pelan. Itu bukan nama orang hidup. Dadaku langsung sesak. Maksudnya, Nek? Nenek itu menelan ludah. Dulu, ada perempuan mati karena santet. Rumahnya di belakang kali. Sudah lama. Aku pulang dengan kepala penuh. Malamnya, tepat jam 02.17, ibu duduk sendiri di ranjang. Aku belum tidur. Ibu menatap pintu kamar yang terkunci, lalu berkata dengan suara datar, "Dia sudah di depan pintu." Aku langsung berdiri. "Siapa, Bu?" Ibu tersenyum tipis. Yang nungguin jarumnya lengkap. Tiba-tiba, pintu kamar diketuk dari luar. Pelan, teratur. Tok, tok, tok. Padahal, aku tahu pasti tidak ada siapa-siapa di rumah ini selain kami berdua. Di bawah pintu kamar, perlahan masuk sesuatu. Panjang, tipis, berkarat. Satu jarum lagi. Dan dari balik pintu, terdengar bisikan yang sangat jelas. Kurang 5. Bayangan di luar jendela itu tidak bergerak, tidak mengetuk, tidak pergi. Hanya berdiri, seperti tahu kami sedang menatapnya dari dalam. Aku menutup gorden dengan tangan gemetar. "Ibu lihat siapa?" tanyaku pelan. Ibu tidak langsung menjawab. Dia malah tersenyum kecil, senyum yang membuat dadaku semakin sesak. "Dia pernah masuk ke rumah ini," kata ibu. "Pernah duduk di sini, minum teh buatan ibu." Pagi harinya, aku mulai mencatat nama-nama yang ibu sebut, waktu munculnya jarum, bau tanah, jam teror selalu terjadi. Semua hampir selalu terjadi antara jam 2 hingga jam 2.30. Dan satu hal yang sama, setiap kejadian besar selalu terjadi setelah ada tamu siang atau sore harinya. Aku mengingat-ingat, 3 minggu terakhir, tamu yang datang tidak banyak. Dan satu nama muncul paling sering. Mbak Rini, tetangga lama, dulu sangat dekat dengan ibu, hampir seperti saudara. Sejak ibu menolak meminjamkan sertifikat rumah lalu, hubungan mereka berubah. Siangnya, Mbak Rini datang lagi.
Senyumnya manis, tangannya membawa kue, mulutnya penuh basa-basi. Aku memperhatikannya dari dapur. Setiap kali dia berbicara, ibu terlihat lelah. Bukan lelah fisik, tapi seperti ditarik energinya. Sebelum pulang, Mbak Rini berdiri lama di depan kamar ibu. "Kamar ini masih sama ya?" katanya. "Dari dulu auranya kuat." Aku merinding. Malam itu, tepat jam 2.19, ibu memanggilku. "Dek, kalau ibu kenapa-kenapa, jangan benci dia." Aku langsung duduk. "Siapa, Bu?" Ibu menatap langit-langit. "Orang yang minta tolong tapi ditolak." Lampu kamar berkedip. Aku mendengar suara tangisan dari ruang tamu. Tangisan perempuan dewasa, terseduh, sangat dekat. Aku membuka pintu kamar. Ruang tamu kosong, tapi di lantai ada sesajen kecil. Piring tanah, bunga layu, tanah hitam, dan foto ibu. Foto lama. Aku yakin itu bukan dari rumah kami. Di belakang foto itu, tertulis sesuatu dengan tinta merah. "Ganti nyawa." Aku berlari ke kamar ibu. Ibu terbaring lemah, matanya setengah terbuka. "Kurang berapa, Bu?" tanyaku sambil menangis. Ibu tersenyum tipis. 2. Saat itu, aku sadar sesuatu. Bukan ibu yang disasar sejak awal. Aku, ibu cuma perantara. Tiba-tiba, jendela kamar terbuka sendiri. Angin dingin masuk. Dari luar terdengar suara Mbak Rini, jelas, berbisik. "Maaf ya, Bu, saya capek nunggu." 2 jarum jatuh ke lantai kamar. Yang satu menancap di kasur ibu, yang satu tepat di depan kakiku. Ibu menatapku dengan mata penuh air. "Jangan lawan. Kalau dilawan, dia ambil semuanya." Lampu mati total. Dalam gelap, aku merasakan sesuatu menyentuh pergelangan kakiku. Dingin, basah tanah, dan suara itu berbisik sangat dekat ke telingaku. "Besok selesai." Aku tidak tidur malam itu. Aku duduk di lantai kamar ibu, memeluk lutut, menunggu jam bergerak. Jam dinding berdetak keras. Setiap detiknya terdengar seperti hitungan mundur. Ibu bernafas pendek-pendek. Setiap tarikan nafasnya seperti ditarik paksa oleh sesuatu yang tidak terlihat. "Dek, kalau nanti jam 2 lewat, jangan lihat keluar jendela." Aku mengangguk. Meski tenggorokanku kering. Jam 2. Udara di kamar berubah berat. Lampu tidak mati, tapi redup, seperti diselimuti kabut tipis. Ibu menggeliat. Aku dengar langkahnya. Katanya pelan. Dia bawa yang terakhir. Aku menutup mata. Tok, tok. Ketukan itu bukan di pintu, bukan di jendela. Ketukan itu dari dalam dinding. Seperti ada yang mengetuk dari balik tembok, tepat di belakang kepala ranjang ibu. 2 ketukan. Berhenti. Lalu suara perempuan, bukan Mbak Rini. Lebih tua, lebih dalam. Waktunya bayar. Aku tidak tahu bagaimana, tapi tiba-tiba aku sudah berdiri di dapur. Di lantai dapur, tepat di tempat tanah hitam itu dulu muncul, ada lingkaran kecil. Tanahnya basah. Bau kuburan kembali memenuhi rumah. Di tengah lingkaran itu, 2 jarum terakhir, dan sebuah kain putih kecil. Aku mengangkat kain itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya, ada potongan kuku dan helaian rambutku sendiri. Aku tidak pernah memberikan itu pada siapapun. Dari belakangku, suara ibu terdengar lirih. Kalau jarumnya lengkap, santetnya harus punya rumah. Aku berbalik. Ibu berdiri di ambang pintu dapur. Tubuhnya kurus, tapi matanya jernih. "Bisa dicabut?" tanyaku sambil menangis. Ibu menggeleng pelan. "Cuma bisa dipindahkan." Jam 2 lewat 22. Aku menaruh semua jarum itu. Tanganku gemetar, tapi tidak ada rasa takut lagi. Yang ada cuma capek. Dari luar rumah, suara Mbak Rini terdengar. "Kamu kuat juga, Nak." Aku tidak menjawab. Ibu mendekat dan memegang tanganku. "Dengar baik-baik," katanya. "Kalau kamu keluar dari rumah ini sekarang, santetnya ikut kamu. Kalau kamu tinggal, ibu yang selesai." Aku menatap ibu. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku melihat ibu tersenyum seperti dulu. Aku menangis, tapi aku mengangguk. Aku melangkah keluar rumah tepat saat jam 2 lewat 30.
Udara malam terasa ringan, tidak ada bisikan, tidak ada ketukan. Di belakangku, pintu rumah tertutup pelan, tidak ada teriakan, tidak ada suara apapun. Pagi hari, warga menemukan ibu meninggal di kamarnya. Dokter bilang serangan jantung, normal, tidak ada luka. Di bawah kasur ibu, tidak ditemukan apa-apa. Mbak ini pindah rumah seminggu kemudian. Katanya, ingin tenang. Aku sekarang tinggal di tempat lain. Hidupku terlihat normal. Tapi setiap jam 2:22, aku selalu terbangun. Dan di bawah tempat tidurku, selalu ada bau tanah basah. Kadang kalau aku cukup berani untuk melihat, aku menemukan satu jarum kecil. Bukan karat, masih baru. Karena santet itu tidak pernah dicabut. Cuma mencari rumah baru. Dan itulah akhir dari cerita kali ini. Menurut kalian gimana? Kalau kalian ngerasa cerita ini nggak cuma sekedar serem, tapi juga ninggalin rasa aneh, rasa kayak ada yang merhatiin dari kejauhan, maka mungkin kalian bukan satu-satunya yang dengar cerita ini malam ini. Sekali lagi aku ingatin, kalau kalian punya pengalaman horor atau cerita yang sampai sekarang masih kalian simpan sendiri, kalian bisa kirimkan ke email sunyiwara.official@gmail.com. Karena di Sunyiwara, semua berawal dari sunyi, kemudian menjadi wara. Aku pamit, sampai ketemu di cerita Sunyiwara berikutnya. Dan ingat, kalau malam makin sunyi, belum tentu kalian benar-benar sendiri.